Terus yang dari question dibagi jadi dua. Yang pertama yes no question. Kenapa yes no question? Karena memang jawabannya dari pertanyaan itu cuma iya atau tidak. Udah makan belum? Udah. Atau tadi makan nggak? Iya atau tidak gitu kan? Bukan tadi makan nggak? Nama saya Pak Ija. Nah, bukan seperti itu kan? Jawabannya cuma yes atau no aja. Ya atau tidak, udah atau belum gitu doang. Makanya dinamakan yes no question. Nah, kalau sebelumnya yes no question ini polanya verb dulu baru subjek. Kalau diubah ke dalam non-clause, polanya dibalik jadi subjek dulu baru verb. Dan diawali oleh conjunction if atau whether yang artinya apakah. Sekali lagi, yang awalnya asal-usulnya berpola verb dulu baru subjek, dalam non-clause dia diubah jadi subjek dulu baru verb. Terus diawali oleh conjunction if atau whether yang artinya apakah. Contohnya bagaimana? Contohnya kita buat dulu kalimat pertanyaannya ya. Misalnya kalimat pertanyaannya adalah has she had lunch? Has she had lunch? Has-nya sebagai verb, she-nya sebagai subjek. Verb ketemu subjek namanya kalimat yes no question. Kalau diubah jadi non-clause bagaimana? Dibalik jadinya she has had lunch. Tinggal kita tambahkan if atau whether sebelumnya. Sekali lagi, kalau mau menjadikan kalimat pertanyaan menjadi non-clause, kita ubah posisinya. Yang awalnya verb dulu baru subjek, kita ubah jadi subjek dulu baru verb. Yang awalnya has she jadi she has. Has she had lunch? Diubah jadi she has had lunch. Tinggal kita tambahkan whether atau if sebelumnya. Jadinya if atau whether she has had lunch. Non-clause. Aplikasinya bagaimana dalam suatu kalimat? Dalam suatu kalimat aplikasinya misalnya, saya tidak tahu apakah dia sudah makan. Saya tidak tahu apakah dia sudah makan. I don't know if atau whether she has had lunch. I don't know if atau whether she has had lunch. I sebagai subjek dan know-nya sebagai verb, verb utama. Terus ada if atau whether sebagai conjunction, she-nya sebagai subjek, has had-nya lagi sebagai verb. Ingat, kalau ada conjunction subject verb yang jatuh setelah verb itu dinamakan non-clause. Dia posisinya di sini, dia jatuh setelah kata no. No itu verb. Itu yes no question. Jenis yang selanjutnya, yang terakhir yaitu informative question, atau bisa juga kalian sebut WH question atau explanatory question, sama aja. Intinya dia membutuhkan suatu jawaban yang berupa informasi. Siapa namamu? Ya, yes. Kan tidak mungkin. Tadi di mana belinya? Tidak. No. Kan itu tidak mungkin. Aneh sekali kan jawabannya. Nah, itu dinamakan informative question. Ciri-cirinya, kalau kalimat pertanyaannya dia biasanya ada question word atau 5W1H atau 8W1H, terus ketemu dengan verb subject. Itu kalau kalimat pertanyaannya ya. Ada question word atau si 5W1H atau 8W1H, ketemu verb dulu baru subject. Nah, karena dia diubah jadi non-clause, dia harus dikonversi, di reserve. Jadi 8W1H atau 5W1H plus subjek dulu plus itu bentuk non-clause. Bentuk non-clause-nya sekali lagi adalah 8W1H atau 5W1H plus subjek dulu baru verb. 8W1H itu apa aja sih? 8W1H yang pertama ada what. Kalau dalam non-clause polanya what ketemu subjek verb objeknya hilang, atau what ketemu dengan verb
subjeknya hilang. Jadi what bisa diikuti pola tidak lengkap ya. Tidak lengkap itu kalau bukan subjeknya hilang ya objeknya yang hilang. Gitu. Terus ada who, siapa? Who polanya juga bisa diikuti verb langsung, subjeknya hilang, atau bisa diikuti subjek plus be atau bikin verb. Kayak lagunya Avril, I don't know who you are. Who conjunction, you-nya sebagai subjek, are-nya sebagai anggota be. Sekali lagi, what sama who polanya tidak lengkap. Kalau bukan subjeknya yang hilang, objeknya yang hilang, atau CS-nya yang hilang. Terus setelah what atau who ada juga whom. Sama siapa juga. Cuman kalau whom di sini dia objeknya doang yang hilang. Jadi kalau who itu subjek atau CS yang hilang. Tapi kalau whom itu objeknya yang hilang. Jadi dia ketemu subjek verb tapi objeknya nggak ada. Itu kalau who. Terus setelah whom ada juga which, ada whose, itu wajib ketemu noun. Terus ada how yang diikuti adjective atau adverb. Terus ada how aja yang artinya bagaimana doang, bagaimana cara. Terus ada juga why, kenapa, ada when, where, ada ketika atau kapan, ada juga di mana. Terus ada why, kenapa. Jadi tadi ada what, subjek atau objeknya hilang. Ada who, subjek atau CS hilang. Ada whom, objeknya hilang. Terus ada which yang ketemu noun. Ada whose yang ketemu noun. Ada how yang diikuti adjective atau adverb. Ada how yang independen, berdiri sendiri. Terus ada why, ada when, ada where. Mulai dari which yang ketemu noun sampai where itu diikuti pola lengkap. Ingat pola lengkap adalah subjek, verb, objek. Subjek be ketemu verb 3 atau subjek plus verb intransitif. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya dari kalimat pertanyaan dulu ya. Dari kalimat pertanyaan misalnya, what has Mawar presented? What has Mawar presented? What is-nya sebagai question word, terus ada has sebagai verb, Mawarnya sebagai subjek. Kalau polanya masih question word, terus ketemu verb dulu baru subjek, berarti itu adalah kalimat pertanyaan biasa. Bagaimana cara mengubahnya menjadi noun clause? Cara mengubahnya ingat polanya diubah yang awalnya verb subjek menjadi subjek verb. Jadinya Mawar has presented. Jangan lupa what-nya diikutkan. Jadinya what Mawar has presented. Kalau aplikasinya dalam kalimat gimana? Misalnya, what Mawar has presented is amazing. What Mawar has presented is amazing. Berarti what Mawar has presented-nya di situ posisinya sebagai subjek. Main verb-nya adalah kata is. Seperti itu. Terus contoh lagi, misalnya kalimat pertanyaannya where does she go? Where does she go? Ada where, question word, ada si does-nya sebagai verb, ada she-nya sebagai subjek. Berarti itu masih kalimat pertanyaan biasa. Kalau diubah jadi noun clause, ingat polanya dibalik jadi subjek verb. Jadinya where she goes. Kalau aplikasinya dalam suatu kalimat bagaimana? Misalnya, jangan tanya saya kemana dia pergi. Jangan tanya saya kemana dia pergi. Kalau di translate, don't ask me where she goes. Don't ask me where she goes. Ask itu adalah verb, berarti where she goes-nya di situ dia sebagai object of verb. Noun clause yang fungsinya sebagai object of. Nah, itu dia penjelasan dari si noun clause.
cukup panjang ya, tapi semoga bisa nyampe ke kalian dengan ringkas, dengan lebih jelas dari yang kalian pahami sebelumnya. Dan jangan lupa diaplikasikan ke dalam tulisan atau diaplikasikan ke dalam latihan soal. Biar kalian gak cuma mendengarkan saya aja, biar kalian gak cuma mendengarkan video ini, tapi juga teraplikasikan dengan baik, terimplementasi dengan baik. Seperti itu. So, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa di-share biar bermanfaat, biar sama-sama belajar kita semua. Jangan lupa di-like, jangan lupa juga di-subscribe dan komen, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, biar bisa melayani kalian lebih baik lagi ke depannya. So, terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.